Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pada sidang paripurna pagi tadi, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta menjadi undang-undang. Dengan begitu, Jakarta sudah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Jakarta dan kawasan penyangganya resmi menjadi kawasan aglomerasi. Pada rapat paripurna pagi tadi, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta menjadi undang-undang. Dengan begitu, Jakarta sudah tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Setelah diundangkan Presiden, Jakarta dan kawasan penyangganya resmi menjadi kawasan aglomerasi. Dalam laporannya, Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, RUU DKJ mengatur beberapa hal, diantaranya mengatur kawasan aglomerasi yang anggota Dewan dan ketuanya akan dipilih oleh Presiden. Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta akan dipilih secara langsung melalui pilkada, serta penambahan alokasi paling sedikit 5% APBD bagi kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Perbaikan definisi kawasan aglomerasi dan ketentuan mengenai penunjukan ketua dan anggota Dewan Aglomerasi oleh Presiden yang tata cara penunjukannya diatur dengan peraturan Presiden. Kedua, ketentuan mengenai gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan. Ketiga, penambahan alokasi dana paling sedikit 5% bagi kelurahan yang berasal dari APBD provinsi sesuai dengan beban kerja dan wilayah administratif yang wajib diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. RUU DKJ juga memprioritaskan pemajuan kebudayaan Betawi dengan pelibatan lembaga adat Betawi serta pembentukan dana abadi kebudayaan. Lebih lanjut, masa transisi termasuk waktu perpindahan ke Ibu Kota Nusantara akan ditentukan oleh Presiden. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya masih seputar rapat paripurna hari ini, di mana DPR RI juga mengesahkan rancangan Undang-Undang Desa menjadi undang-undang. Ketua Badan Legislasi meminta pemerintah untuk mensosialisasikan dan juga segera menyiapkan aturan turunan dari undang-undang tersebut. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Desa menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pagi tadi. Undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat, termasuk Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia ini, disepakati oleh seluruh fraksi di DPR RI. Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini terdiri dari 26 perubahan, diantaranya mengenai perubahan masa jabatan kepala desa. Setelah menerima berbagai masukan, Supratman mengatakan DPR dan pemerintah menyepakati perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Ada beberapa materi muatan yang kita perbaiki, baik menyangkut soal masa jabatan kepala desa dari 6 tahun kali 3 sekarang menjadi 8 kali 2. Ya sebenarnya kalau di desa kami mengusulkan malah 9 kali 2 karena memang di desa itu kan konflik internal pasca pemilihan itu luar biasa ya. Dan karena itu memerlukan sebuah konsolidasi yang agak panjang dalam rangka untuk melakukan konsolidasi di tingkat bawah. Nah karena itu, tapi pemerintah berkeinginan untuk 8 tahun, ya udah kita setuju 8 tahun. Lebih lanjut, Supratman meminta pemerintah mensosialisasikan dan segera menyiapkan aturan turunan dari Undang-Undang Desa agar manfaat pembentukan undang-undang tersebut dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat dan perangkat desa. Vincent dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Bogor, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai strategi antisipasi untuk mencegah perundungan dan kekerasan pada anak, di mana menurut data Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2023, sedikitnya ada 154 kasus yang melibatkan anak-anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor, pada tahun 2023 sedikitnya terdapat 154 kasus yang melibatkan anak-anak mulai dari konflik keluarga,
perundungan atau bullying, hingga kekerasan seksual. Menanggapi hal ini, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyiapkan berbagai strategi antisipasi untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual pada anak. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan 1 dari 3 siswa dicatat pernah mengalami kekerasan seksual. Untuk itu, Dede mendorong Pemkab Bogor untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual, serta memastikan Perpres nomor 101 tahun 2022 dan Peraturan Mendikbudristek nomor 46 tahun 2023 terkait penghapusan kekerasan pada anak diimplementasikan dengan baik. Di beberapa wilayah, beberapa kecamatan itu masih terjadi kekerasan yang sifatnya di luar jam sekolah. Artinya seperti tawuran dan lain-lain. Untuk kasus-kasus kekerasan seksual juga berdasarkan data dari Kemendikbud itu 1 dari 3 siswa cenderung pernah terkena kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, masalah ini menjadi begitu luas, begitu besar dengan adanya media sosial di mana seolah-olah semua itu dijadikan konten. Baik kekerasan, tawuran, hal-hal lain itu dijadikan konten di media sosial. Meski terdapat penurunan kasus dalam beberapa tahun terakhir, Pelaksana Harian Sekda Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengatakan kekerasan seksual dan bullying masih tinggi. Ia berharap dialog bersama Komisi 10 dapat melahirkan solusi untuk menurunkan angka tersebut. Kami berharap dengan KPAD, dengan TPPK yang terbentuk akan menurunkan. Dari Kabupaten Bogor, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA untuk dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan tingkat 2. Dalam pembahasannya, rancangan undang-undang ini mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa diperlukan perubahan judul pada rancangan undang-undang ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Diah Pitaloka mengatakan, perubahan judul terjadi karena DPR RI dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Apa saja yang mencakup fase keemasan anak yang tertuang dalam rancangan undang-undang ini? Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat 2. Rancangan undang-undang ini mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Ketua Panja RUU KIA, Diah Pitaloka mengatakan, perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Terdiri dari 9 bab dan 46 pasal, selain mengatur hak cuti ibu melahirkan, rancangan undang-undang ini juga menegaskan hak cuti ayah mendampingi persalinan yang diatur selama 2 hari atau paling lama 5 hari kerja. Alhamdulillah Komisi 8 baru saja menyelesaikan pengambilan tingkat 1 keputusan menyangkut
rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 pertama kehidupan. Kita konsolidasi dengan naskah undang-undangnya, batang tubuh undang-undangnya yang lebih menyoroti, memfokuskan berbagai persoalan yang melatar belakangi adanya undang-undang ini tentang anak di usia ataupun juga ibunya ya di usia 1000 hari pertama kehidupan. Ini cukup undang-undang yang kita lihat cukup komprehensif yang sangat berkorelasi terhadap pengentasan gizi, berbagai persoalan akses layanan bagi ibu dan anak, lalu juga penguatan kesejahteraan hak juga termaksud bagi ibu dan anak. Ada hal baru dalam undang-undang ini yaitu adanya pemberian hak cuti bagi suami untuk bisa juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah. Untuk menghindari domestifikasi peran dan tanggung jawab pengasuhan pada satu pihak saja, rancangan undang-undang ini juga mengatur pola pembangunan kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tapi juga lingkungan. Diah Pitaloka berharap langkah konkret dari DPR dan pemerintah dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kesejahteraan ibu dan anak, terutama dalam peningkatan gizi dan kualitas hidup, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak. DPR RI memastikan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus dilakukan secara konsisten, terutama melalui forum-forum internasional seperti dalam sidang Interparliamentary Union yang ke-148 di Jenewa, Swiss. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, delegasi DPR RI melakukan aksi walkout pada sidang lanjutan Interparliamentary Union. Aksi tersebut dilakukan sebagai respon kekecewaan terhadap sikap Israel yang turut mengajukan draft proposal kemanusiaan atau emergency item terkait pembelaan dalam melakukan genosida terhadap warga Palestina. Selengkapnya berikut laporan rekan kami Dodi Muharam langsung dari sidang IPU ke-148 di Jenewa, Swiss. Pemirsa TV Parlemen, saat ini saya berada di Jenewa, Swiss mengikuti kegiatan DPR RI dalam rangka menghadiri sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-148 yang dihadiri langsung oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani beserta Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon dan delegasi lainnya dari DPR RI. Adapun tema besar Interparliamentary Union ke-148 ini adalah Building Bridge for Peace and Understanding, yaitu membangun jembatan untuk perdamaian dan kesepahaman. Dalam sidang IPU ke-148 ini di Jenewa, Swiss, Indonesia ikut aktif dalam membahas persoalan berbagai isu global, antara lain terkait perempuan parlemen, isu demokrasi dan HAM, serta pembangunan berkelanjutan. Pada IPU ke-148 ini DPR RI juga terus konsisten untuk membela Palestina di hadapan parlemen dunia. Ketua DPR RI
Puan Maharani dalam pidatonya dalam sidang general debat on parliamentary diplomacy menyuarakan serta mendesak negara-negara besar atau adidaya menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Di hadapan delegasi Parlemen Dunia, Puan Maharani juga mengatakan bahwa parlemen merupakan ujung tombak dalam menghentikan eskalasi peperangan, serta menekankan agar mengedepankan diplomasi dan dialog untuk penyelesaian konflik di Palestina. Dan menilai IPU kali ini merupakan momentum yang tepat bagi semua parlemen dari berbagai negara untuk bersatu dan memberi perdamaian di bumi Palestina. Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan Indonesia bersama Malaysia sudah membuat kerjasama dalam bentuk proposal emergency item mengenai kondisi Palestina. Proposal tersebut berisikan draft khusus yang tersusun terkait dengan immediate ceasefire, humanitarian assistance, dan hal-hal terkait isu kemanusiaan. Perlu diketahui DPR RI saat ini adalah anggota eksekutif Komite IPU, sehingga Parlemen Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam mengupayakan agar negara-negara lain kompak untuk mendorong resolusi penyelesaian konflik di Palestina. Kami menginformasikan kemarin dalam sidang Assembly Decision of Emergency Item, DPR RI melakukan aksi walkout yang diikuti negara-negara lain seperti Iran dan Algeria dan beberapa negara yang peduli dengan Palestina sebagai sikap yang pantas bagi negara yang tidak mau perdamaian. Untuk emergency item sendiri, Indonesia memilih proposal yang diajukan Afrika Selatan yang didukung oleh Arab dan grup-grup negara Afrika yang berbunyi tentang dorongan meningkatkan kesadaran internasional, tindakan sementara pengadilan untuk Israel dalam hubungannya dengan warga Palestina di Gaza dan perlunya tindakan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Namun dalam sidang ini diwarnai perdebatan antar parlemen dunia yang kemudian terjadi deadlock sehingga harus melakukan voting. Dan emergency item yang diajukan Grup Afrika meraih jumlah 60% dari target 67% suara atau 2/3 dari seluruh delegasi parlemen sehingga tidak menghasilkan resolusi. Namun menyikapi hal itu, nantinya Parlemen Indonesia akan terus berupaya melakukan pertemuan bilateral untuk mencari solusi terkait hal ini. Melihat Dewan Keamanan PBB baru-baru ini telah menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza, pemberian bantuan internasional, pembebasan sandera, serta menghormati hukum teritorial internasional yang sudah tertuang dalam resolusi PBB. Demikian laporan kami terkait sidang IPU ke-148 dari Jenewa, Swiss. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Baik, terima kasih rekan Dodi atas laporannya. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Hetifah Saifudian apresiasi kemenangan Timnas Indonesia bantai Vietnam 3-0. Bisa dapat Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Kemenangan ini menjadi berkah dan juga kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia serta membawa semangat bagi para pemain. Di mana pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Maidin, Vietnam, Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jai Ijes, Ragnar Uratmangun dan juga Ramadan Saranta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah persiapan yang sangat singkat. Diharapkan melalui prestasi gemilang Timnas Indonesia ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan juga semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Dan misalnya kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online yaitu workshop kepemimpinan. Sekjen DPR tekankan pembinaan disiplin interpersonal di era parlemen modern. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini Sekretariat Jenderal DPR RI melalui bagian manajemen kinerja dan juga informasi aparatur sipil negara di bawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema pendekatan kepemimpinan situasional dalam rangka peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Dalam acara yang dihadiri segenap pejabat JPT Madya, JPT Pratama dan juga administrator itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan fondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal. Di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Sekjen DPR RI ini, diperlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus untuk menuju parlemen modern dengan metode work from anywhere yang mulai dikenal sejak era pandemi COVID kemarin. Dan pemirsa itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu Hetifah Saifudian apresiasi kemenangan Timnas Indonesia bantai Vietnam 3-0 serta workshop kepemimpinan Sekjen DPR tekankan pembinaan disiplin interpersonal di era parlemen modern. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Umam yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Komisi 3 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan keamanan. Pada periode 2019-2024, Komisi 3 DPR RI dipimpin oleh 1 orang ketua dari fraksi PDI Perjuangan dan 4 orang wakil ketua komisi yang terdiri dari 1 orang dari fraksi Golkar, 1 orang dari fraksi Partai Gerindra, 1 orang dari fraksi Partai Nasdem, dan 1 orang dari fraksi PAN. Sedangkan anggota Komisi